Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fajri Library. Yang belum like, komen, dan juga subscribe, silahkan like, komen, dan juga subscribe dulu ya. Saya tunggu. Oke guys, hari ini kita akan sharing-sharing tentang pendapatan seorang perawat di salah satu rumah sakit swasta di Yogyakarta. So, ini berbeda-beda ya, setiap rumah sakit juga berbeda-beda, mempunyai aturan yang berbeda-beda juga. Jadi kalian jangan kaget dengan apa yang saya utarakan di video ini. Siapa tahu juga mereka juga ada yang lebih tinggi, bahkan ada yang lebih rendah juga. Tapi itu semua memang fluktuatif dan itu bervariatif sekali ya, tergantung dari kebijakan rumah sakitnya. Kita dapatkan sebagai seorang pegawai di salah satu rumah sakit swasta, yang pertama kita akan mendapatkan gaji pokok. Nah, gaji pokok ini di daerah Yogyakarta sendiri yaitu 1.800.000 sampai 2 juta. Yang kedua adalah jasa pelayanan. Sebetulnya ada dua macam jasa. Yang pertama ada jasa medik, yang kedua ada jasa pelayanan. Nah, jasa pelayanan ini untuk seorang perawat sendiri dipukul rata. Nah, dipukul rata ini maksudnya adalah dari IGD, OK, Bangsal, dan lain sebagainya itu dipukul rata. Semua yang berprofesi sebagai perawat itu sebanyak Rp300.000. Nah, itu pun juga berbeda dengan jasa medik. Nah, jasa medik ini biasanya diberikan pada perawat-perawat khusus seperti di ICU, IGD, kamar operasi. Nah, itu kita juga mendapatkan gaji 13. Nah, gaji 13 ini berupa bonus. Nah, jadi dari kalkulasi kita bekerja berapa. Jika kita kerjanya setahun, biasanya gaji 13 ini adalah setelah bulan Desember dan sebelum bulan Januari. Jadi di antara 27 sampai 1 Januari itu biasanya akan keluar gajinya. Nah, selanjutnya setelah gaji 13 itu kita juga ada dapat gaji 14. Nah, gaji 14 ini itu THR. Nah, THR berdasarkan dari Kemenaker, semua pegawai yang bekerja dalam suatu perusahaan dan dimanapun itu berada memang harus mendapatkan tunjangan hari raya. Nah, tunjangan hari raya ini juga sama 1 kali gaji, tapi tergantung juga dari masing-masing instansi tempat kita bekerja. Juga kita akan mendapatkan beberapa fasilitas lain. Yang pertama kita juga mendapat sembako. Nah, sembako ini adalah berupa sabun, gula, susu, Pepsodent, dan lain sebagainya. Biasanya diberikan pada saat awal-awal bulan. Setelah itu kita juga dapat fasilitas BPJS, karena semua rumah sakit yang memiliki kerjasama dengan BPJS, seluruh karyawannya harus menggunakan BPJS. Nah, fasilitas yang akan kita dapatkan selanjutnya yaitu BPJS. Nah, BPJS itu ada dua, ada BPJS kita mandiri dan juga ada BPJS ketenagakerjaan. Nah, yang mandiri ini berlaku untuk di seluruh rumah sakit. Ketika kita misal mengalami gawat daruratan ataupun ketika ingin menggunakan BPJS-nya, harus sesuai dengan protokol BPJS-nya, yaitu dari Vaskes atau FKTP 1 dulu, langsung dirujuk ke rumah sakit tingkat lanjutan. Setelah kerjaan kita juga dijamin tentang kerja kita. Ketika kita mengalami kecelakaan kerja, maka BPJS kerjaan itu juga bisa dipakai. Saya akan uraikan satu-satu tentang berapa gajinya. Yang pertama gaji pokok, sama ya, semua di Yogyakarta juga sama mendapatkan gaji pokok yaitu sebesar 2 juta rupiah. Ketika mendapatkan gaji pokok 2 juta rupiah, kita juga akan mendapatkan jasa pelayanan. Nah, jasa pelayanan ini itu sebesar 300.000 rupiah. Nah,
Setelah itu kita juga mendapatkan sembako, BPJS tenaga kerjaan, dan juga insentif. Nah, insentif ini tergantung variasinya masing-masing ya. Ketika kita ada di kamar operasi berarti per pasien yang dioperasi. Ketika kita ada di ICU berapa. Nah, untuk intensive tersendiri atau jasa medis tersendiri itu tergantung dari beberapa bagiannya. Ketika kalian ada di ruang operasi, maka biasanya dihitungnya per pasien. Ketika kalian ada di ruang IGD, maka tindakannya kayak pasang infus, menyuntik, menjahit, dan sebagainya itu pun sudah termasuk di dalamnya. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah setiap rumah sakit mempunyai peraturannya masing-masing, mempunyai kebijakannya masing-masing. Ada sebagian rumah sakit yang dia tidak memberikan jasa medik ataupun yang saya paparkan ini tentunya akan berbeda dengan gaji yang didapatkan oleh teman-teman perawat lain di rumah sakit lain juga, tergantung dari instansinya dan kebijakan instansinya masing-masing. Oke, mungkin sekian sependek ini video ini yang bisa saya berikan atau yang bisa saya share kepada kalian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih telah like, komen, dan juga subscribe. Apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan see you next video.